Nah, apa itu pembelajaran berbasis proyek? Tentu ini berdasarkan referensi. Jadi pembelajaran berbasis proyek itu pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Kemudian peserta didik akan mengeksplorasi, kemudian interpretasi, mensintesis dan berbagai informasi untuk bentuk hasil belajarnya. Tentu proyek di sini Bapak Ibu tidak harus selalu hal-hal yang sifatnya kompleks, karena kalau kita mendengar proyek itu terkadang wah ini membuat sesuatu yang mungkin belum ada atau hal yang wah gitu. Padahal sebenarnya bisa melalui hal-hal yang sederhana yang memang ada di lingkungan mereka, dan proyek sendiri tentu kita bisa sesuaikan dengan tahapan-tahapan perkembangan mereka. Bapak Ibu mungkin tadi kalau kita lihat ada fase A, B, C, D, E, dan F, tentu sesuaikan. Bagaimana cara didik di fase A, mungkin tingkatannya proyek-proyek apa yang bisa mereka lakukan. Bagaimana mereka bisa berkelompok. Kemudian di fase B, C, D, E, dan F. Kemudian kalau sudah di tingkat SMA, E dan F, kita bisa men-challenge mereka ke proyek-proyek yang ya tingkatannya tentu harus berbeda dengan di tingkat-tingkat sebelumnya, agar memang perkembangan mereka bisa kita sesuaikan dengan tahapan-tahapannya. Nah, kemudian hasil karya pembelajaran proyek bisa berupa poster, video, infografis, kemudian buletin dan sebagainya. Kalau proyek kinerja mungkin bisa presentasi lisan, pertunjukan. Kalau proyek organisasi, pembentukan klub, diskusi kelompok, atau dan seterusnya. Jadi artinya proyek-proyek itu bisa banyak hal yang bisa kita bisa kita challenge ke mereka. Misalkan Bapak Ibu, saya suka mengamati dalam proses pembelajaran ada yang menugaskan jadi untuk membuat video. Nah, alangkah baiknya video yang dibuat itu memang bukan individu, tapi bagaimana kita men-challenge mereka membuat video, tapi memang di situ ada kolaborasi, karena tidak semua siswa juga mungkin pandai untuk membuat video. Ada yang bagus membuat narasi, ada yang bagus mungkin untuk berakting, ada yang mungkin juga bisa mengedit dan sebagainya. Itu juga bisa menjadi sebuah proyek. Atau dalam kinerja pementasan, mungkin ini di mata pelajaran seni misalkan ada pertunjukan dan sebagainya, itu bisa untuk dijadikan hasil karya pembelajaran proyek tersebut. Atau kalau organisasi, bagaimana anak misalkan membuat suatu diskusi-diskusi. Contoh misalkan kita challenge anak membuat webinar seperti ini, bisa nggak kira-kira? Atau bisa nggak anak membuat studi klub tersendiri misalkan terkait di sekolahnya atau di ekstrakurikuler dan sebagainya. Artinya banyak hal sebenarnya yang bisa kita coba eksplor terkait melakukan pembelajaran berbasis proyek. Kemudian bagaimana alur kegiatan pembelajaran berbasis proyek ini sudah sangat umum. Bapak Ibu bisa mempelajari terkait penerapan-penerapannya. Yang pertama berawal dari menyiapkan pertanyaan. Tentu proyek itu bukan kita misalkan langsung menugaskan anak silakan saya didik besok membuat A gitu. Tapi kira-kira apa yang ingin kita tanyakan ke mereka, sehingga nanti dari pertanyaan itu akan memunculkan ide bagi anak untuk menyelesaikan problem itu. Jadi berawal dari pertanyaan yang sudah kita siapkan. Tentu pertanyaan ini nantinya bisa berbasis pada KD mungkin kompetensi yang sedang dipelajari, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaannya akan mengarahkan anak untuk menyelesaikan suatu problem tentu yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Kemudian setelah nanti ada pertanyaan, mungkin anak diajak untuk merancang bagaimana merencanakan proyeknya, kemudian menyusun jadwal, kemudian nanti guru memonitoring, menilai hasil dan mengevaluasi. Tentu ini satu paket kegiatan. Nah, bagaimana nanti dalam pelaksanaannya? Tentu Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai strategi, karena untuk pembelajaran berbasis proyek itu memang pasti membutuhkan waktu yang tidak hanya 1-2 kali pertemuan. Walaupun sebenarnya bisa dirancang, disesuaikan gitu untuk level-level tertentu, ya kita juga bisa sesuaikan. Misalkan untuk tadi siswa SD mungkin akan berbeda dengan siswa SMP dan berbeda juga dengan siswa SMA. Tapi tahapan-tahapan ini bisa kita coba terapkan. Kemudian bagaimana jika semua memberikan tugas proyek? Karena dalam kurikulum Merdeka, ya salah satunya kan ada proporsi untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu bahkan dari persentase pembelajaran itu hampir 30%. Jadi kalau Bapak Ibu biasanya dalam satu bulan itu ada 8 jam, ya mungkin ke depan itu ada sekian jamnya yang memang digunakan untuk menyelesaikan proyek. Nah, itu bagaimana kalau semua guru gitu kan, artinya anak juga pasti akan merasa kelelahan, capek, bahkan mungkin bisa stres, yang ada tidak menyelesaikan persoalan gitu ya. Artinya kita juga sebagai guru pendidik di sekolah harus bisa mempertimbangkan. Makanya berbagai program-program pembelajaran berbasis proyek ini harus tetap koordinasi dengan misalkan kurikulumnya di sekolah, atau Bapak Ibu guru
yang mengampu di kelas-kelas yang sama, sehingga tidak terjadi hal-hal yang pada akhirnya anak merasa terbebani dengan proyek yang dilaksanakan oleh masing-masing guru. Nah, salah satu cara agar tidak semua guru memberikan proyek, kita bisa berkolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan anak berkolaborasi, tentu yang harus pertama kali berkolaborasi adalah Bapak Ibu guru. Jadi suatu keniscayaan ketika kita ingin mengharapkan anak bisa berkolaborasi, tapi kita sendiri sebagai pendidik di level yang sama tidak mau membuka diri untuk berkolaborasi. Saya kira itu keniscayaan. Nah, makanya Bapak Ibu guru harus juga siap untuk mencoba berkolaborasi dengan rekan guru yang lain, mungkin pada level yang sama misalkan, atau yang dekat dengan rumpun yang sama, misalkan mata pelajaran IPA, IPS, mungkin bahasa, atau antar mapel pun ketika memungkinkan silahkan. Jadi ketika kita sebagai pendidik sudah mampu membuka diri untuk berkolaborasi, saya yakin ketika kita ingin mengajarkan anak didik kita untuk berkolaborasi itu akan lebih mudah, karena kita sebagai pemimpin pembelajarannya sudah bisa memberikan contoh bagaimana mungkin ketika Bapak Ibu nanti mendiskusikan tadi pertanyaan penting apa nih yang akan kita berikan pada siswa, dimana kalau Pak saya misalkan mata pelajaran A materinya tentang ini, mungkin Ibu B pelajaran yang lain KD-nya begini. Jadi di situ akan ada proses diskusi dan kita mencari titik temu. Nah, sehingga contohnya ini misalkan ada biologi, mungkin ada ekonomi, juga ada tentang seni budaya. Nah, tentu ini kan proyek-proyeknya bisa beririsan atau hampir sama. Nah, tentu kalau proyek-proyek yang seperti ini bisa kita kolaborasikan. Tentu ini bukan dilihat dari hasilnya, tentu dari bagaimana kompetensinya sehingga nanti menghasilkan proyek ini. Tentu Bapak Ibu di sekolah juga harus membiasakan diskusi dengan guru-guru yang dalam satu level yang sama, misalkan guru kelas 9, kelas 8, kelas 7 atau kelas 10, 11, 12. Bagaimana nih KD yang akan kalau masih kurikulum 2013 gitu ya, bagaimana kompetensi yang akan disampaikan di semester ini. Mungkin kalau di kurikulum merdeka nanti capaian apa? Apalagi kalau kurikulum merdeka itu ada keleluasaan untuk capaian mana yang akan kita sampaikan bisa melalui tujuan pembelajarannya. Jadi kalau sebelumnya mungkin di 2013 kita sudah ada KD-KD yang berunut 3.1 sampai seterusnya. Nah, kalau di kurikulum merdeka kita diberikan capaian dalam bentuk narasi. Sehingga kita bisa saja mungkin yang materi-materi yang biasanya kita laksanakan di ujung gitu di akhir-akhir tahun kita tarik ke depan, kita sesuaikan dengan capaian pembelajaran di mata pelajaran, itu sangat mungkin, sehingga nanti kita akan mendapatkan irisan-irisan capaian pembelajaran yang sama, walaupun sebenarnya di kurikulum 2013 pun tidak ada larangan Bapak Ibu misalkan menarik ada yang 3.5 kita tarik ke depan prosesnya gitu ya, boleh, hanya umumnya selalu berurutan. Nah, kemudian pembelajaran berkolaborasi kemudian yang dapat dilakukan gabungan. Nah, ini yang tadi gabungan 2 atau beberapa mata pelajaran. Jadi minimal Bapak Ibu ya untuk tahap-tahap awal bisa mencari rekan satu guru mata pelajaran lain. Misalkan saya pelajaran fisika, ada nggak misalkan dengan guru bahasa Indonesia nih? Karena di fisika ada misalkan anak di KD-nya kalau kita menggunakan kurikulum 2013 terkait mempresentasikan laporan hasil pengamatan misalkan. Kemudian di guru bahasa Indonesia juga ada kompetensi anak membuat laporan. Itu bisa kita cari irisan yang sama. Bagaimana kira-kira kontennya atau prosesnya mungkin kita laksanakan melalui pembelajaran fisika, nanti laporan dan sebagainya bisa kita kaitkan dengan pelajaran yang lain. Ataupun Bapak Ibu guru yang ada pelajaran PKWU mencari irisan dengan mata pelajaran prakarya dan sebagainya. Jadi silahkan. Kalau memang sudah terbiasa dan bisa dengan lebih dari 2 mata pelajaran, silahkan. Lintas mata pelajaran pun ya silahkan. Artinya Bapak Ibu silahkan dicoba, jangan sampai tidak pernah mencoba pembelajaran berbasis proyek. Artinya ketika kita mencoba tentu akan ada proses bagaimana kendala-kendala yang mungkin nanti dihadapi itu kita coba cari solusinya. Tentu harapannya memang pembelajaran proyek kolaborasi ini harus sudah diagendakan di bagian kurikulumnya di sekolah masing-masing, sehingga nanti memang setiap guru bisa menyesuaikan terkait jadwal dan juga pelaksanaannya. Nah, kemudian latar belakang pembelajaran proyek kolaborasi, kemudian yang pertama tugas proyek saya didik yang menumpuk dari setiap mata pelajaran. Mungkin Bapak Ibu kalau menjadi wali kelas pernah bertanya gitu ya pada siswanya, kira-kira mata pelajaran mungkin yang kamu pelajari itu ada berapa? Contoh kalau SMA mungkin sekitar 15-16. Bisa bayangkan kalau setiap mata pelajaran ada proyek, ada penugasan, anak itu pasti bebannya akan sangat banyak. Maka kita harus juga mencari alternatif dalam rangka tadi tidak memberikan beban yang berlebih pada peserta didik. Kemudian juga sama beban dalam guru atau beban guru dalam mengadministrasikan tagihan beraneka kompetensi. Jadi kalau kita lihat di KD-nya kompetensi keterampilan tentu
banyak hal sebenarnya, hal yang memang harus dimunculkan peserta didik. Tentu ini juga bisa mengurangi. Kemudian penyesuaian dengan kurikulum paradigma yang baru. Nah, jadi artinya pembelajaran proyek kolaborasi ini akan seiring atau seirama dengan kurikulum Merdeka Belajar, di mana paradigma yang sekarang ya pembelajaran harus bermakna, punya nilai. Ketika mereka setelah mempelajari sesuatu, melakukan sesuatu, mereka menjadi mendapatkan insight baru bahwa oh ini mungkin bisa mereka terapkan dalam keseharian mereka. Nah, kemudian tadi ini proyek kolaborasi dapat dilakukan antar ukur mata pelajaran. Kalau di tingkat dasar mungkin Bapak Ibu guru yang menjadi guru kelas, kalau di fase A itu tematik kan sudah biasa, gitu. Artinya beberapa mata pelajaran dijadikan satu tema. Tapi ketika sudah tingkat-tingkat berikutnya biasanya dipisah, ada mata pelajaran IPA, IPS, matematika. Nah, Bapak Ibu bisa coba mengkombinasikan. Ada satu tema yang mungkin bisa bersama-sama untuk dijadikan kolaborasi. Apalagi di tingkat SMP dan SMA, ketika Pak Ibu guru sudah menjadi guru mata pelajaran, maka bisa dicoba dilaksanakan gitu terkait kolaborasi antar mata pelajaran. Nah, kemudian kelebihannya tentu yang pertama bisa mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran. Artinya Bapak Ibu bisa memiliki target-target yang lebih cepat, karena di sini kan kita berkolaborasi dengan mata pelajaran lain, sehingga tidak hanya oleh kita sendiri. Contoh, saya pernah melaksanakan proyek, jadi mulai dari laporan dan sebagainya kita sendiri gitu yang mencoba membimbing atau mendampingi siswa. Tapi ketika kolaborasi kita bisa saling melengkapi. Mungkin kalau saya dari segi kontennya, penelitiannya, nanti ada guru bahasa Indonesia dari segi bagaimana membuat report yang baiknya. Kemudian nanti ada guru lain juga misalkan terkait penulisan data dan sebagainya. Artinya kita bisa bersama-sama dengan guru lain mempercepat tercapai tujuan pembelajaran. Kemudian tadi kita bisa melatihkan peserta didik untuk lebih kreatif dan inovatif. Walaupun tentu proses ini juga perlu proses pendampingan, Bu. Jadi artinya tidak dibiarkan anak melaksanakan secara otodidak sendiri gitu ya, karena kan tentu mereka butuh pendampingan. Bagaimana problem yang ada itu dicari solusinya, sehingga solusi itu bisa melatihkan kreativitas dan memunculkan inovasi. Kemudian biaya yang digunakan menjadi lebih murah, ini tentu sangat relatif gitu ya, tapi pada poin-poin tertentu ini bisa menjadikan poin kelebihan. Contoh, kalau anak biasanya membuat banyak proyek, ya tentu secara kos juga akan lebih banyak. Tapi ketika proyeknya satu tapi merupakan kolaborasi dari berbagai mata pelajaran, tentu itu bisa memberikan kos yang lebih rendah. Kemudian ini tidak terbebani dari banyaknya tugas proyek dari para pengajar. Kemudian juga mengurangi beban kerja pengajar dan kerjasama pengajar. Mengurangi beban kerja pengajar dalam artian kita bisa saling melengkapi. Tadi contohnya dalam membuat suatu proyek, mungkin ada yang fokus di membuat laporan yang sesuai dengan kompetensinya, ada yang konten dan sebagainya. Nah, ini beberapa kelebihan yang mungkin bisa kita ambil ketika kita melaksanakan pembelajaran proyek kolaborasi. Kemudian tahapan persiapan pembelajaran proyek kolaborasi, pertama Mas Kade, ini tentu kita masih menggunakan kurikulum 2013 yang ada KD-nya, tapi nanti Bapak Ibu ketika sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, yang dilihat adalah capaian pembelajaran. Bagaimana capaian pembelajaran di satu fase itu nanti bisa punya irisan di mata pelajaran yang lain. Kemudian yang kedua, penyelarasan atau harmonisasi indikator. Tentu ketika kita melaksanakan analisis, kita ingin melihat kira-kira mana indikator yang mungkin bisa beririsan. Nanti mungkin ketika di kurikulum Merdeka ya tujuan pembelajaran apa yang kira-kira bisa memiliki irisan. Nah, baru penentuan proyek temanya ya. Jadi Bapak Ibu ketika nanti melaksanakan proyek mungkin baiknya memberikan tema tertentu. Jadi bukan terkait pembuatan apanya, tapi tema yang dimunculkan. Misalkan kalau di kurikulum Merdeka yang penguatan profil pelajar Pancasila itu tema kebinekaan. Kemudian mungkin ada tema terkait gotong royong dan sebagainya. Jadi kita hanya menentukan tema. Kemudian menentukan jenis proyek yang dipilih. Kalau memang untuk tingkat-tingkat tertentu, bisa kita berikan pilihan. Misalkan temanya tentang kebinekaan, nanti proyeknya kita berikan pilihan. Misalkan anak membuat video, membuat drama, atau membuat hal-hal yang lain. Artinya kita bisa menakar bagaimana peserta didik kita itu kira-kira pada bagian mana. Kalau memang peserta didiknya sudah bisa diberikan kebebasan ya silakan. Tapi kalau belum, kita yang harus bisa memberikan pilihan-pilihan. Kemudian tentukan langkah-langkah yang sesuai dengan proyek yang dipilih. Jadi ketika proyeknya itu baik dari tema, judul dan sebagainya sudah, tentu kita harus menentukan langkah yang sesuai dengan proyek yang akan dipilih oleh mereka. Nah, ini contoh kalau mau SKD, kita kalau lihat di kurikulum 2013, misalkan pendidikan kewirausahaan, seni budaya dan biologi.
ini ternyata kadar pengetahuan dan keterampilannya masih ada irisan misalkan. Kemudian dari KD-KD ini kita cari kira-kira apa nih tema yang bisa mewakili dari KD-KD ini. Tentu nanti ketika di kurikulum Merdeka Bapak Ibu membuka CP-nya, capaian pembelajarannya. Nanti dibuka semuanya kira-kira tentang apa, sama saja seperti ini. Nanti dari CP itu kira-kira apa yang tema yang mungkin bisa dimunculkan dalam proyek kolaborasi. Ini contoh yang dilakukan terkait penyelarasan indikator, misalkan kemudian temanya menggunakan tema ekoprint, kemudian proyeknya ini beberapa pilihan jenis proyek yang menghasilkan produknya kain batik, tote bag, Instagram, video dan sebagainya. Artinya bahkan di kurikulum mereka itu kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti di minggu depan akan disampaikan bagaimana setiap siswa itu boleh memilih sesuai dengan tadi minat dan bakatnya. Ada yang mungkin senang membuat sesuatu, ada yang mungkin senang juga menyampaikan melalui video dan sebagainya. Nah, kemudian menentukan langkah sesuai proyek yang dipilih, persiapan alat dan bahan, menyusun alat bahan, mencari data, kemudian jadwal, dan membuat RPP. Tentu ini untuk Bapak Ibu guru. Setelah kira-kira temanya dipilih, yang mana yang sesuai dengan kondisi peserta didiknya. Jadi kita jangan memaksakan. Artinya kalau peserta didik kita memang tidak memungkinkan, misalkan membuat sesuatu, ya kita bisa sesuaikan. Kemudian, nah ini ada perencanaan rancangannya, pelaksanaan dan penilaian. Nah, nanti di rancangan itu penentuan pertanyaan. Kira-kira seperti apa sih yang ingin kita munculkan pada peserta didik. Ini contoh, misalkan ini kalau kemarin di awal-awal masa pandemi, di mana banyak mungkin kalau di lingkungan kita, lagi di Cikarang banyak yang di PHK gitu. Nah, itu kan harus mencari solusi kira-kira seperti apa. Nah, itu contoh yang lebih luas. Kalau yang enggak ya minimal di rumah mereka, masalah-masalah yang mungkin ada pada masa pandemi seperti apa juga bisa dicoba dimunculkan. Kemudian mendesain perencanaannya, menentukan aturan main, pembagian kelompok dan sebagainya. Kemudian pemilihan aktivitas yang mendukung. Pemilihan aktivitas ini disesuaikan. Misalkan ada pembuatan proposalnya, teknik, kemudian presentasi dan pelaporan. Artinya ini hal-hal yang kira-kira bagian mana yang ingin kita coba lakukan oleh didik kita. Apakah mereka harus membuat proposal awal, misalkan dari pertanyaan utama, misalkan peserta didik silahkan mungkin minggu depan setelah dikelompokkan buat coba bikin proposal pendahuluan agar kita tahu bahwa mereka memahami apa yang ingin kita berikan temanya pada mereka. Kemudian alat dan bahan. Nah, kemudian menyusun jadwal, memulai proyek, membuat kesepakatan penyelesaian, kemudian memilih strategi, merencanakan langkah penyelesaian, diskusi, pengumpulan dan juga evaluasi. Nah, tahapan-tahapan ini memang butuh kesepakatan dengan rekan kita. Artinya ketika Bapak Ibu berkolaborasi berdua atau bertiga, maka kita harus menyepakati kapan mulainya nih. Timeline-nya sampai mana, kira-kira kegiatan ini di bulan mana, minggu keberapa sampai di akhir. Sehingga nanti bisa sama-sama saling mengoreksi dan mengikuti prosesnya, sehingga nanti kita bisa memberikan penilaian pada peserta didik kita ketika sudah menyelesaikan. Makanya memang di kurikulum Merdeka itu kan tidak dalam 1 tahun, kalau tidak salah di 1 semester itu tidak selalu proyeknya itu setiap bulan gitu. Ada beberapa saja, bahkan mungkin kalau tidak salah ada 3 proyek yang sifatnya dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, makanya Bapak Ibu juga sama, ketika nanti ingin melaksanakan proyek, dilihat kira-kira kemungkinannya di mana. Apakah misalkan di tengah semester atau di akhir semester, atau misalkan pada saat jeda-jeda tertentu. Contoh kalau di SMP atau SMA kan ada waktu untuk ujian ujian sekolah. Nah, biasanya kelas 10, 11 atau 7 dan 8 mereka belajar di rumah. Nah, bisa waktu-waktu itu dijadikan sebagai waktu mereka mungkin menyelesaikan proyeknya. Jadi artinya kita mencari waktu-waktu sehingga proses pembelajaran tetap bisa dilaksanakan, tapi mereka juga ada waktu-waktu yang seharusnya misalkan mereka ke sekolah tapi belajar di rumah. Nah, itu bisa dijadikan alternatif pelaksanaan proyek sehingga ya tidak mengganggu program-program pembelajaran Bapak Ibu. Bahkan ya kalau seperti itu kan bisa dijadikan program yang sifatnya keseluruhan. Artinya bisa semua masing-masing guru mencoba berkolaborasi. Tinggal topiknya apa yang kira-kira bisa ada irisan. Ataupun kalau Bapak Ibu gurunya di sekolahnya ada kurikulum khusus di KTSP-nya, ternyata ada memang ketentuan siswa itu misalkan di 1 jenjang harus mampu melaksanakan proyek tertentu, ya itu juga silakan. Yang penting tadi harus ada jadwal-jadwal yang sudah disepakati dari awal, sehingga nanti antar guru tidak saling tidak saling mengandalkan. Rata-rata yang kesulitan dalam kolaborasi itu
antar gurunya biasanya saling mengandalkan. Ya udah misalkan sama bapak aja atau sama ibu saja dan sebagainya. Itu juga memang biasanya yang sering muncul. Kemudian pelaksanaan untuk di proyek tersebut sesuai dengan timeline yang sudah dibuat. Kemudian dalam pelaksanaannya nanti ada monitoring dari bapak ibu guru, karena proyek ini tentu jangan sampai dibiarkan saja. Misalkan siswanya mengalami proyek tapi tanpa monitoring. Kita harus ada, mungkin kalau memungkinkan ada seperti jurnal. Jadi siswa sampai mana kita checklist. Kalau ada kesulitan sampai mana nanti ada reportnya gitu. Bahkan bisa aja nanti reportnya itu ada kalau gurunya 2, misalkan guru A, guru B. Jadi siswa itu setiap kelompok bisa memiliki report sudah sampai mana, dan nanti akan ada saran dari guru-guru yang tadi berkolaborasi, sehingga monitoring dalam pelaksanaan itu berjalan, sehingga kita memang bisa didiknya itu melaksanakan proyek sesuai dengan tema ataupun perencanaan yang kita lakukan. Kemudian ada uji coba dan evaluasi. Nah, nanti di akhir mungkin kita bisa melakukan refleksi, bahkan bisa memunculkan gelar karya bagi siswa, di mana siswa-siswa yang sudah menyelesaikan proyek ya kita bisa coba mengungkap bagaimana prosesnya, apa saja yang sudah mereka lakukan sehingga menghasilkan proyek-proyek yang sesuai tema yang kita berikan. Nah, kemudian untuk penilaiannya, ya Bu, ya, 5 menit lagi ya Bapak. siap 5 menit lagi. Terus penilaian tentu terima kasih Bu. Penilaiannya itu pertama dari kemampuan pengelolaan, relevansi dan keaslian ini, karena kita bisa menyesuaikan sesuai dengan proyek yang dilakukan KDD. Kemudian kita harus membuat instrumennya, terutama dalam bentuk rubrik, karena kan produk gitu ya. Nanti kita rekapitulasi penilaiannya bisa seperti ini, perencanaannya seperti apa, pelaksanaan dan evaluasi. Jadi yang dinilai itu bukan hasil akhirnya, tapi bagaimana proses perencanaannya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana evaluasi akhirnya. Kemudian nanti kita memberikan saran terkait pengembangan atau perbaikan yang harus dilakukan ke depan. Nah, kemudian bagaimana kesiapan kita? Nah, ini ada beberapa pertanyaan gitu ya Bapak Ibu. Seberapa banyak guru yang pernah? Jadi ini untuk mengecek terutama di sekolah gitu ya. Seberapa banyak guru yang pernah basis proyek. Nah, kalau misalkan kurang dari 50 ya baru tahap awal. Tapi kalau sudah dari 50% mungkin kita bisa masuk ke tahap yang berikutnya gitu. Jadi ini memang harusnya refleksi oleh sekolah masing-masing. Mungkin bagian kurikulum lah, mengecek apakah pernah Bapak Ibu guru proyek dalam satu ini, pernah, lebih dari 50% guru pernah, berarti udah bisa tahap berikut, sehingga nanti sekolah bisa memetakan kira-kira apa yang harus dilakukan. Ini tadi pemetaan, saya kira ini contoh-contoh saja yang nanti bisa lakukan. Ini contoh kalau kemarin pada masa pandemi gitu ya, mungkin bisa terkait dampak WFH dan sebagainya, ada sosiologi, ada ekonomi dan sebagainya. Nah, ini mungkin hal-hal yang ingin saya sampaikan. Setelah kita sebagai pendidik tahu apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan potensi pendidik kita, maka yang harus kita lakukan adalah temani siswa kita menemukan keunikan potensinya. Dengan berbasis proyek kolaborasi, insya Allah kita bisa melihat anak dengan keunikannya masing-masing. Kemudian diperlukan ekosistem sekolah untuk membuka jalan. Nah, di sini berarti sekolah harus mampu memfasilitasi bagaimana pembelajaran kolaborasi itu bisa dilaksanakan. Apakah tadi dengan membuat mungkin jadwal-jadwal tertentu, atau men-challenge gurunya agar membuat proyek kolaborasi dan seterusnya. Kemudian kita sebagai pendidik harus berani memberi kepercayaan bahwa kolaborasi itu bisa kita lakukan, dan kita akan mulai dengan mengubah pandangan diri kita sendiri bahwa itu adalah hal yang baik dan bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini hidup laksana perjalanan mencari bekal terbaik untuk pulang. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan bernilai ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa, maka kita akan mempersembahkan yang terbaik. Mari Bapak Ibu kita lakukan yang terbaik, kita upayakan yang terbaik untuk peserta didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.